Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan dia menjadi jodoh saya adalah yang cocok untuk sifat seperti itu. Kalau istri orang Baga berarti ujiannya guru orang Baga. Berarti lebih Baga. Ya. Pemimpin zaman sekarang, untuk berharap kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul baik sesuai dengan hati kita. Boleh dibilang enggak lah. Pemimpin yang baik di zaman sekarang Tidak akan mungkin ada. Tidak akan mungkin. Tetapi selaku masyarakat, doakanlah semoga tingkat kezalimannya itu minim. Tingkat kezaliman minim. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana semuanya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kita podcast lagi sana. Dan insya Allah kita akan podcast dalam rubrik Ups Kena Deh. Oke, assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan guru kita semua sana, guru spiritual. Kalau dibilang seperti itulah kalau kerennya ya Mas ya. Jadi kita santai aja dulu Mas dalam rubrik ini. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang penting gimana interior gimana Mas? Interior ya biasalah, seperti musim lah, hujan, panas. Itu ramai, sepi, biasa lah. Ada musim-musimnya. Musim-musimnya. Yang penting tetap berusaha nak Mas. Iya. Yang penting sangka baik terus. Sangka baik. Sangka baik kepada Sang Pencipta. Iya. Ya kita perkenalkan juga ya sana, meskipun beliau aktif dalam kejemaahan, artinya beliau juga salah satu guru kita dalam spiritual sana. Yang penting beliau ini seorang pengusaha interior ya Mas ya. Insya Allah. Interior mebel HPL di Painan, domisili di Painan. Di mana tuh Mas? Di Kampung Luar Salido. Kampung Luar Salido. Insya Allah kalau sana-sana semuanya sekalian promosi ya. Insya Allah. Nah, jadi beliau ini termasuk senior lah dalam dunia interior dan sekaligus merupakan sahabat kita semua sana jika ada yang harus dicari tahu lah ya Mas ya. Namanya manusia kadang ingin tahu segala sesuatu, tentu butuh ada bimbingan namanya ilmu. Insyaallah. Insyaallah. Jadi insyaallah juga sana hari ini ambo malam kok ya gak sedikit alim. Tapi intinya sana yang penting akhirat, dunia akhirat. Ya. Apa tuh? Akhirat, dunia, akhirat. Sebenarnya simpel saja sih. Kalau memandang agama, memandang keduniaan, memandang ke akhiratan tuh, dia kan adanya kan di sini. Ya. Kalau alim ulama katakan tuh, atau dianalogikan lah, kita bahas analogi. Coba kalian minta gelas kepada seseorang. Ya. Pasti akan dikasih gelasnya saja. Tetapi kalau kalian minta air sama seseorang, maka airnya dapat, gelasnya pun dapat. Demikian juga ketika orang mengerjakan akhirat, ini diumpamakan nih air, maka pasti dapat gelasnya. Nah, gelas ini dunia. Jadi ketika orang berfokus dengan akhirat, insya Allah dunianya dapat. Oke. Ya, sana pembukaan yang sangat dramatisir. Alhamdulillah, cuman intinya karena kita mencari hikmah dari segala peristiwa. Ustadz, guru lah ya. Saya kalau Ustadz kadang beliau tidak berkenan dipanggil Ustadz. Tapi guru lah ya. Jadi sekarang ini kan lagi musim-musim habis pilkada nih, guru. Ya. Jadi pilkada itu kadang memang banyak ada pesan-pesan lah. Kita nggak pas pilkadanya, mungkin saran-saran agar mungkin pesan-pesan guru untuk sahabat semua yang masyarakat ya, terutama agar damai ya, intinya damai ya sampai ya. Silakan guru. Kalau pesan-pesan sebenarnya ya normal aja, jalani kehidupan dengan normal. Ya, insya Allah. Selalu sangka baik dengan kawan tua, dengan saudara, orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal. Tisu. Sebentar Mas. Ya, ulang lagi Mas. Kemudian ya kita tetap menjaga lah, namanya di daerah Minang nih, kita harus selalu memuliakan ulama, satu.
Kemudian yang kedua, hormati yang lebih tua. Iya. Kemudian kita hargai yang sebaya. Iya. Kemudian kita sayangi yang muda. Iya. Nah, itu perlu sekali itu. Oh gitu ya. Nah, kemudian masalah kepemimpinan ini jangan sekali-kali berburuk sangka dengan pemimpin. Walaupun pemimpin ini untuk sebagian orang anggaplah buruk sekali. Ya. Tetapi karena dia sudah menjadi pemimpin, ya, maka tetap dia singa. Tetap dia singa. Singa. Kita analogikan ada suatu pemilihan raja di tengah hutan. Oke. Nggak mungkin pula kelinci menyalonkan menjadi pemimpin. Nggak mungkin pula walaupun badannya besar gajah mencalonkan menjadi pemimpin. Maknanya apa? Apapun yang pemimpin yang memimpin kita, ya, itu adalah singa. Oh, itu intinya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan pemimpin. Insyaallah Mas. Oh, berarti singa artinya kita tidak boleh menyepelekan siapapun. Nggak boleh. Tidak boleh menyepelekan siapapun. Artinya juga kita kadang kan dalam pilkada ini yang saya lihat ya Mas ya, banyak masyarakat kita yang istilahnya serba bisa gitu, serba pandai mungkin ya. Gimana tuh Mas menurut Mas? Maksudnya pandai bisanya di serba santiang kalau masuk gini Mas. Dia kan ada bab-babnya tuh. Di bab apa nih? Bab keduniaan atau bab cari muka atau bab apa? Maksudnya gini loh Mas. Jadi kadang kan ada hal yang misalnya kita terlalu menilai sesuatu tuh terlalu seperti main bola lah Mas. Selalulah yang penonton itu, komentator itu pasti lebih keren daripada pemainnya. Gimana tuh? Sebenarnya yang perlu dipahami adalah pemimpin zaman sekarang, untuk berharap kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul baik sesuai dengan hati kita, boleh dibilang nol, nggak ada. Oh gitu. Karena tengoklah, kita lihat alam sekarang kan. Saya ambil percontohan ketika ini di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Oh. Di zaman Harun al-Rasyid. Ya, apalagi di sebelum era itu kan, seperti Khalifah Amir Mu'minin Umar bin Khattab, ya, atau Khalifatullah Rasulillah Abu Bakar. Ini baru di zamannya Harun al-Rasyid. Jadi suatu ketika, di zaman Harun al-Rasyid ini ada penggembala. Penggembala ini setiap harinya itu kerja itu menggembalakan domba. Ya. Dalam pengembalanya itu setiap hari, bertahun, berbulan, ada domba dia, beberapa domba dia selalu makan bersama dengan serigala. Ya. Selalu makan dengan serigala. Makan dengan serigala. Padahal secara hukumnya itu, hukum alamnya, serigala akan memakan domba. Ya, benar. Tapi ini serigala berkawan, makan bersama, satu wadah tempat makan dengan domba serigala. Luar biasa. Ini di zaman Harun al-Rasyid. Jadi hikmahnya apa tuh Mas? Suatu ketika, ya, domba ini diterkam sama serigala. Domba suatu saat domba ini diterkam dan dimakan oleh serigala. Ya. Ketika penggembala mengetahui ini, apa yang dia ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Ta'ala telah meninggal dunia. Padahal waktu itu tidak ada koran, tidak ada pemberitaan televisi, tidak ada pemberitaan YouTube atau Google atau segala macam, WA segala macam. Dia jauh dari pusat kota. Ya. Tapi seketika itu juga dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Khalifah Harun al-Rasyid telah meninggal dunia. Oh gitu. Padahal tidak tahu, dia hanya melihat fenomena alam yang tadinya serigala berkawan dengan domba, mendadak dia makan bersama, mendadak diterkamnya. Maknanya apa? Pemimpin yang baik, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dia akan membawa kebaikan seluruhnya. Kebaikan seorang pemimpin Harun al-Rasyid bisa
rohaniatnya itu bisa membawa seekor domba berkawan dengan serigala. Saking kuatnya rohaniatnya untuk memimpin umat ini. Nah, ketika orang seperti itu meninggal, langsung hilang semuanya, seluruhnya bermusuhan. Zaman kini pun seperti itu. Pemimpin zaman sekarang sudah merumuskan suatu peraturan atau merumuskan suatu tindakan, berbulan-bulan dirumuskan dengan staf-staf yang katanya paling ahli, lulusan ini segala macam. Tapi ketika keluar, kemudian dikeluarkan peraturan itu, pasti ada yang menentang. Kalau memang pemimpin baik zaman sekarang, secara ilham singkat saja buat keputusan, pasti seluruhnya menerima. Itu istilahnya. Jadi kalau zaman sekarang melihat pemimpin, berharap baik betul, jangan berharap lah, doakan saja lah. Doakan saja gitu. Pemimpin yang baik di zaman sekarang tidak akan mungkin ada. Tetapi selaku masyarakat, doakanlah semoga tingkat kezalimannya itu minim. Pasti ya. Untuk beberapa orang dia akan membawa manfaat, dan untuk sebagian orang lagi dia akan menjadi orang yang zalim. Itu pasti itu. Tidak semua bisa dipenuhi keinginan. Tidak bisa. Wow, luar biasa, luar biasa Sana. Jadi artinya jangan terlalu berekspektasi tinggi lah kalau bahasa sini ya. Jangan. Yang penting tetap kita mulakan dari diri kita ya Mas ya. Bagaimana kita dari keluarga mungkin ya Mas ya. Nah, kalau untuk keluarga Mas, bagaimana cara agar pemimpin keluarga ini bisa baik? Pemimpin bisa baik ya. Kan kita ini laki-laki ini kan pada dasarnya pemimpin di keluarga. Mohon petunjuk Mas. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasul. Itu aja. Sebenarnya banyak pencapaiannya. Ya, tapi prinsipnya itu. Jadi prinsipnya taat kepada Allah dan Rasul. Dan Rasulnya. Kemudian satu lagi, ini yang harus seluruh orang tahu nih. Ya, harus paham dengan perkara ini. Jadi yang tahu sifat kita sebagai laki-laki kan kita. Ya. Kita dan Allah. Saya dan Allah. Ya. Yang tahu sifat saya. Oke. Nggak mungkin orang tahu seluruhnya sifat kita. Ya. Karena kita sudah tahu dengan sifat kita, maka kita harus berpikir dengan pasangan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan dia menjadi jodoh saya, adalah yang cocok untuk sifat seperti ini. Jadi istri kita itu Allah Ta'ala datangkan yang memang cocok untuk sifat seperti kita ini. Nggak mungkin. Misalnya kita penyabar misalnya, berarti dapat yang ujian sabarnya gitu. Ujian sabarnya, marah-marah, guru sabarnya datang. Datang guru sabar supaya apa? Supaya ada nilai kita ini, kesabaran kita tuh sampai akhir. Jadi Allah uji itu sampai akhir, istiqomah sampai akhir. Jadi kalau istri orang Baga berarti ujiannya guru orang Baga. Berarti lebih Baga. Ya. Tengoklah di kehidupan masyarakat ini. Kadang-kadang ada juga orang yang bengis, yang ini dapatnya orang yang perempuan yang cantik, sabar, segala macam, baik luar biasa lah. Ya Sana, ada yang mau curhat silakan. Barangkali istrinya luar biasa baganya ya kan. Cuman itu kan masih konteks pemimpin juga. Ya, pemimpin. Jangankan mengatur suatu wilayah daerah teritori yang begitu luas. Ya. Sekarang kita sebagai kepala rumah tangga mengatur satu istri, kemudian 4 anak atau 5 anak, berarti berapa jumlahnya tuh? 6 atau 5 lah. Itu aja pasti salah satunya ayah tidak cocok dengan kebijakan kita. Mas, kalau misalnya kan ada juga kita lihat saudara-saudara kita lah ya. Saya kan anak masih kecil nih. Nah, kalau yang ada yang istilahnya dia udah mendidik dengan baik nih, ya kan? Tiba-tiba memang anak dapat ujian lah dia ya. Orang tuanya dapat ujian, anaknya luar biasa apanya Mas, perangainya lah. Itu bagaimana tuh caranya biar mengembalikan atau gimana tuh?